Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang kuat medan listrik. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum Coulomb. Nah, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang kuat medan listrik. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu medan listrik. Baik, jadi medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih terpengaruh oleh muatan listrik. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa dalam konsep listrik statis, muatan listrik mampu untuk menarik muatan-muatan di sekitarnya. Jadi misalnya di sini ada sebuah muatan listrik. Ya, ini adalah sebuah muatan listrik, misalkan muatannya positif, maka di sekitar Q atau di sekitar muatan listrik ini masih terpengaruh oleh gaya tarik dari muatan listrik ini. Ya, di daerah sini misalnya. Nah, berarti di daerah sini ini namanya adalah medan listrik atau daerah di sekitar muatan listrik yang masih terpengaruh oleh muatan listrik. Nah, medan listrik ini digambarkan dengan garis-garis gaya listrik yang arahnya dari muatan positif menuju muatan negatif. Tentu saja garis gaya listrik ini tidak benar-benar ada, tetapi hanya garis khayal yang gunanya adalah untuk menunjukkan arah dari medan listrik. Nah, berikut ini adalah contoh garis-garis gaya listrik. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa arah garis gaya listrik adalah dari muatan positif menuju muatan negatif. Berarti kalau dia muatannya plus, arah garis gayanya itu keluar. Seperti ini. Ya. Kemudian kebalikannya, kalau muatannya negatif, maka arah garis gaya listriknya adalah masuk. Nah, ini contohnya. Ada muatan Q1 dan Q2. Q1 plus dan Q2 min. Maka arah garis gayanya seperti ini, dari muatan positif keluar menuju muatan negatif seperti ini, ya. Kemudian kalau dia muatannya sama-sama positif seperti ini positif, maka garis gayanya kedua-duanya keluar. Ini keluar, ini juga keluar. Seperti itu. Kemudian kalau kedua-duanya negatif seperti ini negatif, maka garis gayanya kedua-duanya masuk. Ini masuk, ini juga masuk. Seperti ini. Nah, apabila muatan Q1 sama dengan muatan Q2, maka jumlah garis gaya listrik yang keluar dari muatan positif sama dengan jumlah garis gaya yang masuk ke muatan negatif. Kita lanjutkan ke kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah besarnya gaya Coulomb yang bekerja tiap satu satuan muatan positif pada muatan uji yang searah dengan gaya Coulomb.
Nah, muatan uji ini selalu positif. Ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kuat medan listrik adalah, ini misal ada muatan Q1 positif. Kemudian di dekat Q1 diletakkanlah muatan uji Q2 pada jarak R. Maka muatan Q2 ini mengalami gaya Coulomb. Yang searah dengan gaya Coulomb. Jadi arah kuat medan listrik sama dengan arah gaya Coulomb. Ini perlu digarisbawahi, searah dengan gaya Coulomb. Pada prinsip gaya Coulomb, jika kedua muatannya positif, maka akan menolak. Jadi arah gaya Coulombnya ke kanan. Ini adalah F. Ya, jadi kuat medannya juga ke kanan. Seperti itu. Besarnya kuat medan listrik ini dituliskan dengan E sama dengan F per Q2. Besarnya gaya Coulomb per satuan muatan uji. Atau ditulis dengan K Q1 per R kuadrat. Ini penulisan lain dari K. Karena K adalah 1/4 pi epsilon 0, maka bisa ditulis juga dengan Q1 per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Di mana F adalah gaya Coulomb, Q2 adalah muatan uji, dan E adalah kuat medan listrik. Ya. Kalau K sudah kita ketahui kemarin, K adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Itu kuat medan listrik. Jadi pada prinsipnya adalah untuk menentukan arah kuat medan listrik di suatu titik, maka titik tersebut selalu dianggap bermuatan listrik positif. Nah, sekarang mari kita lihat resultan, ya, atau jumlah kuat medan listrik jika suatu titik terletak di antara dua muatan yang tidak sejenis. Nih, yang pertama, ada muatan Q1 positif, ada muatan Q2 negatif. Titik C terletak di antara Q1 dan Q2. Jadi muatan atau titik C ini selalu dianggap positif, ya. Maka kuat medan listrik pada titik C karena pengaruh muatan Q1, karena keduanya sama-sama positif, maka E1 yang ini arahnya ke kanan. Kemudian kuat medan listrik pada titik C karena pengaruh dari muatan Q2 adalah E2 yang arahnya ke kanan juga. Kenapa ke kanan? Karena ini positif, ini negatif, berarti terjadi gaya Coulombnya terjadi tarik-menarik, sehingga arah kuat medan listriknya juga ke kanan. Di E1 dan E2 sama-sama ke kanan. Maka resultan atau kuat medan di titik C dituliskan dengan EC sama dengan, karena sama-sama ke kanan berarti dijumlah E1 plus E2. Jika dituliskan dengan rumus, maka akan jadi seperti ini. EC sama dengan K1 per R1 kuadrat ditambah K2 per R2 kuadrat. Kemudian bagaimana kalau titik C terletak di antara dua muatan yang sejenis? Kalau tadi tidak sejenis, plus dengan min. Nah, sekarang dua muatannya sejenis, plus dengan plus. Ingat, muatan uji selalu dianggap positif. Jadi, kuat medan di titik C karena Q1 arahnya ke kanan. Karena gaya Coulombnya yang terjadi adalah tolak menolak ke kanan, jadi kuat medannya juga ke kanan. Kemudian kuat medan di titik C karena muatan Q2 arahnya ke kiri.
Karena gaya Coulomb yang terjadi antara muatan titik C dengan muatan Q2 adalah tolak-menolak juga. Jadi arahnya ke kiri. Nah, kuat medan di titik C sama dengan E1 min E2. Kenapa min di sini? Karena E2 berlawanan arah dengan E1 atau E2-nya ke kiri. Jika dituliskan dengan rumus, EC sama dengan K-1 per R1 kuadrat min K-2 per R2 kuadrat. Dengan EC adalah kuat medan listrik di titik C. Nah, demikianlah pembahasan materi tentang kuat medan listrik. Silakan like, tinggalkan pertanyaan, kritik, saran di kolom komentar, dan subscribe jika materi atau channel ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.